Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Lalu Muhammad Aldi, NIM D1022453 dari Fakultas Hukum. Saya akan menjelaskan apa jawaban dari jelaskan bagaimana suatu karakteristik budaya dapat dibentuk dan dihasilkan oleh perbedaan bahasa, agama, suku bangsa, kedaerahan, dan tempat lahir. Oke, jadi sebelumnya Indonesia itu adalah negara kepulauan dan geografis yang berbeda-beda tersebut. Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa atau yang disebut juga etnik. Dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kebersamaan budaya, bahasa, dan agama, perilaku atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku, lebih tepatnya 1340 suku bangsa. Keberagaman agama. Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan bernegara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Keenam agama harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Keragaman ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui ciri fenotip (ciri fisik) dan asal-usul geografis. Asal mula keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti bangsa asing yang singgah di tanah air, sejarah penyebaran ras dunia, dan juga kondisi geografis. Ada beberapa ras yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ras Malayan Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan ras Malesoid mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada juga ras Asiatic Mongoloid yang tersebar di berbagai tempat, yaitu di Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Keragaman anggota golongan. Dalam masyarakat multikultural, keberagaman golongan bisa terjadi secara vertikal dan horizontal. Atau vertikal, terdapat hierarki lapisan atas, lapisan yang bawah yang cukup tajam. Contohnya seperti status sosial, pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Secara horizontal, biasanya anggota golongan setara dan tidak hierarki. Namun, hal ini mengakibatkan banyak yang merasa anggota golongannya paling benar sehingga merendahkan anggota golongan lainnya. Contohnya adalah agama, idealisme, adat istiadat, dan sebagainya. Pentingnya menjaga toleransi dalam keberagaman. Meskipun Indonesia banyak contoh agama dan banyak contoh adat, tetapi harus tetap untuk saling bertoleransi dan menjaga hubungan sesama umat dan sesama agama, tidak menyebabkan chaos atau adanya kekacauan di antar berumat agama. Dan ada 8 macam keragaman budaya Indonesia. Contoh keragaman budaya Indonesia yaitu 1. Upacara adat. Upacara adat adalah salah satu bentuk adat istiadat atau
kebiasaan masyarakat tradisional yang diduga masih mempunyai nilai-nilai relevan bagi kehidupan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Kedua, upacara tadi membahas upacara adat. Ada contoh upacara adat di Kepulauan Riau. Upacara adat di Kepulauan Riau dikenal sebagai tepung tawar. Adapun maksud dan tujuan digelarnya upacara ini guna memberikan berkah demi keselamatan dan kesejahteraan. Dan ada juga yang upacara adat di Bali, yaitu ngaben dengan membakar jenazah dan abunya dibawa ke pantai. Dan ada juga yang ada di NTB di tempat kita ini, yaitu upacara Ua-Pua. Tradisi ini berlangsung selama 7 hari berturut-turut serta berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dan selanjutnya ada juga upacara adat di Sulawesi dan Gorontalo, dan ada di Maluku, Papua. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat adalah salah satu ciri suku tertentu di Indonesia. Pada umumnya, pakaian adat adalah menjadi ciri khas khusus menandakan bahwa ini dari kepulauan ini. Contohnya Provinsi Aceh, yaitu pakaian adatnya Gule Balang. Provinsi Sumatera Utara yaitu adat Ulos. Provinsi Sumatera Barat yaitu adat Bondo Kanduang. Dan Provinsi Riau yaitu pakaian adat Teluk Balanga dan Kebaya Lauh. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.